Mulai saja ya agar waktunya bisa tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka pertemuan pagi hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini Senin 27 April 2020 kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita di sini dapat berjumpa bersua meskipun via media Zoom ini untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran bimbingan klasikal secara daring yang diselenggarakan oleh MGBK Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selamat datang dan selamat bergabung semuanya yang ada di sini. Kami akan sangat berterima kasih kepada semuanya untuk bisa meluangkan waktu mengikuti acara yang menarik ini. Mohon izin terlebih dulu akan saya perkenalkan saya Sri Wahyu Puji Astuti, Guru BK SMP Negeri 6 Semarang selaku host. Kemudian ada Bapak Eko Rustanto MPD, Guru BK SMP Negeri 5 Semarang selaku moderator. Kemudian Ibu Nurul Alim SPSI MPD, Guru BK SMP Negeri 15 Semarang selaku narasumber. Pembelajaran bimbingan klasikal ini akan kita angkat tema yaitu mengenal diri sendiri atau bahasa kerennya UMI. Izinkan saya untuk menyerahkan waktu kepada Pak Eko Rustanto MPD yang akan menjadi moderator. Kepada Bapak Eko kami hadirkan. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang pada saat ini sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi atau menjelang siang kepada Bapak Ibu atau anak-anak semuanya yang pada saat ini bergabung bersama kami. Ya. Pertama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat-Nya lah kita semuanya bisa bertemu meskipun melalui yakni layanan bimbingan klasikal dengan metode daring. Selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan layanan ini yang diselenggarakan oleh MGBK Kota Semarang dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang kedua, kami menyampaikan pada saat ini atau dalam layanan bimbingan klasikal dengan metode daring ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni sebagai host, yakni mengangkat tema UMI atau mengenal diri sendiri. Hadir bersama kita yakni Ibu Nurul Alim SPSI MPD, yakni Ketua MGBK Kota Semarang yang dalam hal ini sebagai narasumber dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal metode daring ini. Sebelum beliau Ibu Nurul Alim menyampaikan materi, akan kami sampaikan dulu
sekilas tentang kurikulum vitae dari beliau. Beliau saat ini bertugas di SMP Negeri 15 Semarang dengan alamat rumah Gomulyo Petunan Semarang. Nomor HP barangkali khususnya anak-anak yang ingin bergabung atau ingin bisa berhubungan secara pribadi, bisa berhubungan dengan beliau melalui nomor HP 085713275 800. Saya ulangi 085713275 800. Ya. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua MGBK yakni ketuanya para guru BK yang ada di Kota Semarang. Nah, ini beruntung sekali kita menimba ilmu. Oleh karena itu, khususnya anak-anak yang dalam hal ini bergabung, mohon diperhatikan atau didengarkan apa yang nanti akan beliau sampaikan. Sekali lagi, tema yang akan beliau angkat adalah mengenal diri sendiri. Ya, semoga materi yang akan disampaikan oleh beliau nanti bermanfaat. Baik, untuk menyingkat waktu, kita serahkan waktu ini kepada Ibu Nurul Alim untuk menyampaikan materi, dan apabila nanti ada pertanyaan dari anak-anak khususnya bisa melambaikan tangan atau mengacungkan jari sebelum menyampaikan pertanyaan itu. Ya, semoga dalam hal ini kegiatan ini diberikan kelancaran dan kebermanfaat untuk kita bersama. Amin. Baik, singkat waktu sekali lagi kepada Ibu Nurul Alim, SPSI, MPD, waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak dan teman-teman Bapak Ibu guru, baik kita maupun guru yang lainnya yang kita dalam kegiatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku bersyukur kehadirat Allah. Kegiatan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Baik. Sehat semua hari ini. Apakah sehat semua hari ini? Ya, sehat ya. Ada suaranya karena sedang mendengarkan baik, kita akan lanjut ke materi UMI. Mungkin anak-anak dan teman-teman sudah sudah ada materi UMI, tapi ini untuk menjelaskan lagi saya akan share. Sudah ya. Baik. Materi kita pada pagi menjelang siang ini adalah mengenal diri sendiri. Siapa tahu pertanyaan tersebut seringkali muncul dalam pikiran kita. Hampir tiap orang mengalami hal tersebut. Ada pertanyaan siapa saya?
Biasanya secara umum jawabannya tentang identitas, nama, tempat tanggal lahir, alamat, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memiliki, ada yang hobi olahraga, ada yang hobi membaca, menulis, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bakat di bidang tertentu. Terus cita-cita. Mohon maaf untuk anak-anak kalau tidak share yang lain ya, agar tidak mengganggu. Karena ada garis-garis yang muncul. Saya lanjutkan. Cita-cita, kemudian tokoh idola, dan diskusi. Dari perspektif psikologi, ada 4 tipe kepribadian. Kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada buku Personality Plus karya Florence Literature. Ada beberapa tipe kepribadian dan di situ juga ada angket untuk mengetahui kita termasuk tipe kepribadian yang mana. Kalau kalian ingin tahu, silakan siapkan kertas dan alat askar. Apakah sudah siap? Alat tulis dan kertasnya. Nanti ada 30 item pernyataan untuk mengungkap tipe kepribadian kalian. Sudah siap ya? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pilihlah A, B, C, atau D yang paling sesuai dengan diri kalian. Nah, untuk nomor 1, senang memperlihatkan apa yang dimiliki. Maksudnya ketika punya sesuatu ingin diperlihatkan pada orang lain. Kemudian B, suka memerintah dan mendominasi. Kemudian C, menghindari perhatian karena malu. D, ekspresi dasar. Silakan kalian pilih mana yang paling sesuai di antara 4 pernyataan tersebut. Sudah? Kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Untuk nomor 2, kurang teratur. Kadang-kadang meletakkan barang dimanapun tempat sehingga kesulitan ketika mencari lagi. Kemudian B, sulit mengenali perasaan orang lain. C, sulit melupakan sakit hati yang pernah dirasakan. D, sering merasa sulit mencapai keberhasilan. Silakan pilih mana yang sesuai. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, pilihan A, selalu perlu sesuatu. Jadi pengennya ngobrol terus gitu. Kemudian B, memperjuangkan hal-hal yang diinginkan. Jadi pengennya ngobrol terus gitu.
Lalu C, sering tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Kemudian D, menghindari segala hal yang rumit. Sudah dipilih? Mudah sekali tersinggung. Berikutnya untuk nomor 4. Ingatan kurang kuat. Kemudian B, langsung mengatakan apa yang dipikirkan. Jadi kalau memikirkan sesuatu langsung disampaikan, tidak memperhatikan orang lain atau tidak. Kemudian C, sering memperhatikan hal-hal sepele. Tolong anak-anak tidak mencoret-coret screen ya. Kemudian D, sering merasa sangat khawatir dan sedih. Silakan kalian pilih mana yang paling sesuai. Kita lanjut ke nomor 5. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan. B, sering merasa kesal atau jengkel. Karena ada hal-hal yang berlangsung kehendak kita. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Maaf, tolong anak-anak tidak mencoret-coret. Kemudian yang C, kurang percaya diri. D, sulit membuat keputusan. Silakan dipilih. Tolong coretannya dihapus ya. Berikutnya nomor 6. Yang A. Kadang lupa akan janji yang pernah diucapkan. B. Sulit menunjukkan kasih sayang secara terbuka. C. Ingin segalanya sempurna. Dan D, lebih senang menyendiri. Tolong coretannya dihapus ya. Baik, selanjutnya nomor 7. A. Sering tidak konsisten. Kemudian B. Bersikeras menggunakan caranya sendiri. C. Memiliki standar yang tinggi.
D. Lambat dalam bergerak. Tolong anak-anak, coretan dihapus saja ya. Bu Ayu atau Pak Eko minta tolong materinya bisa di-share di chat. Link materinya bisa di-share di chat. Link materi. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Yang H, menuruti keinginan orang lain agar tetap disukai. B, menganggap diri selalu benar dan terbaik. C, untuk mencapai yang terbaik, biasanya memandang sisi terburuk terlebih dahulu. Anak-anak tidak mencoret-coretin ya. Berikutnya D, tidak suka memperlihatkan banyak emosi. Lanjut nomor 9. Untuk yang A, mood berubah-ubah secara lebih mudah dan dalam waktu yang cepat. Kemudian D, senang berdebat. Karena biasanya selalu benar. C, khawatir tidak disukai oleh orang lain. Dan terakhir sulit menentukan tujuan. Berikutnya nomor 10. A, memiliki pandangan yang sederhana dan kekanak-kanakan. Baik, kita lanjut. Nomor 10 saya ulang. A, memiliki pandangan yang sederhana dan kekanak-kanakan. Lanjut. 10 saya B. A, memiliki penuh keyakinan dan keberanian pada semua hal. C, sering melihat sisi buruk dari segala situasi. D,
mudah bergaul, dan kadang cuek dengan orang lain. Nomor 11. A. Senang mendapatkan penghargaan dari orang lain. B. Merasa selalu harus mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Memerlukan banyak waktu untuk menyendiri. D. Sering merasa terganggu. Tolong anak-anak tidak mencoret-coret screen. Berikutnya nomor 12. Suka berbicara dan sulit mendengarkan. B. Dalam bertindak kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. C. Terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain dan mudah tersinggung. D. Tidak senang menghadapi situasi yang sulit. Berikutnya nomor 13. Masih sama. Silakan ditulis, dipilih yang sesuai. Nomor 13. Masih sama. Silakan ditulis, dipilih yang sesuai. Tapi ini belum nih, belum. Tapi host masih jalan nih. Host masih jalan, host masih kebuka. Masih jenengan dia. Masuk sinyal, oh udah. Sinyal kayaknya, udah. Saya nanti ya. Baik, apakah terbaca? Seringnya ada. Baik, untuk nomor 13. A. Kurang teratur. B. Senang mengatur orang lain. C. Sering merasa tertekan. Dan D. Mudah berubah pendirian. Jalan, tapi masih jalan. Kita lanjut nomor 14. Hanya PPT-nya tidak tampak. Siapa yang itu? Oh, tapi Nurul bisa masuk ya? Bisa masuk. PPT-nya nggak jalan.
PPT-nya sampai nomor 13 nih gini. Baik, nomor 14. Ayat 4. Saya kelempar keluar. Ya? Kok jalan meeting mana? Oh ini Karena sinyal tadi berhenti itu ya kayaknya. apa dilanjut? 100 sih. 100 lanjut di bukan di sini bisa. Bisa ini udah tak download. Oh iya, aku buka ini. Gimana itu ya berarti? Pakai akunnya keluar ya? Nanti tetap di situ kuahirin share screen. Oh, 94. Oh, nganu hilang kabeh. Partisipannya hilang kabeh. Ini ada 9. Tapi di sini kok nggak kelihatan ya? Ini nggak kelihatan ya. Nggak bisa. Soalnya sudah 94 ya, tapi kok rakyat kok neng ini? Nggak kelihatan. Di sininya nggak kelihatan. 7 menunggu. 7 menunggu. ini soalnya cari ada nurul. Oh iya. Masuk lagi. Oke. Jadi soalnya Join belum join ya? Tak remove ya. Hilang sih. Menurut sama. Eko juga Pak. Belum masuk. Eko juga belum masuk. ini udah masuk di Udah. Iya. Oke. Proses. Cek connecting. Joining. Mungkin cek isu. Kirim hilang sih. Betul udah masuk belum? Udah ya. Tapi masih Monyet. Oh, masih anu. masih tak anu sendiri aja. Oke, guys. Ya. Mohon maaf Ibu dan anak-anak tadi ada kendala jalan. Kita akan lanjut. Tadi sudah sampai nomor 14. Sudah tampil PPT-nya. Baik, lanjut nomor 14. A. Isi tidak menentu. B. Sulit menerima sikap
pandangan dan cara orang lain. C. Lebih memperhatikan diri. D. Kurang antusias mengikuti perubahan. Link materi sudah ditulis di nanti teman-teman bisa download melalui link yang sudah di-share di chat. Itu lengkap. Kemudian nomor 15 sering meletakkan pendarangan. B. Mempengaruhi orang lain untuk kepentingan diri. Kemudian C. Hilang semangat saat tidak dihargai. D. Sulit berpikir dan bertindak dengan cepat. Terus nomor 16. A. Penuh semangat atau antusias ketika menyampaikan segala sesuatu. B. Memiliki tekad kuat untuk mempelajari hal baru. C. Senang melakukan penyelidikan. D. Mudah menyesuaikan diri. Berikutnya nomor 17. A. Memiliki selera humor yang baik. B. Meyakinkan orang lain dengan data. C. Menyelesaikan satu hal sebelum memulai yang lain. D. Tenang dan menghindari ketakutan. Berikutnya nomor 18. Tolong anak-anak tidak mencoret-coret screen. 18. A. Senang berinteraksi dengan orang lain tanpa maksud tersembunyi. B. Orang yang yakin dengan caranya sendiri. C. Bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Dan D. Mudah menerima pendapat orang lain. Dengan 19. A. Memiliki kepribadian yang mudah berteman dengan siapapun. B. Mengubah setiap situasi menjadi kompetisi. Jadi senang bersaing. Kemudian C. Menghargai perasaan orang lain. Tolong tidak mencoret-coret screen. D. Sering menyembunyikan perasaan. Sebenarnya ingin marah, tetapi ditahan. Berikutnya nomor 20. A. Membuat orang lain merasa senang. B. Bisa bertindak cepat dan efektif dalam semua situasi.
C. Memperlakukan orang lain dengan segan dan penuh penghormatan. D. Menahan diri dalam menunjukkan emosi. Berikutnya nomor 21. A. Penuh semangat dan senang diperhatikan. B. Mengandalkan kemampuan sendiri. Tidak suka bergantung pada orang lain. C. Selalu memperhatikan segala yang ada di sekitar. Senang mengamati. D. Mudah menerima situasi apa saja. 22. Memiliki kepribadian menarik simpati orang lain. Orang lain mudah tertarik karena kepribadiannya yang menarik. Kemudian D. Mengetahui segalanya akan beres ketika dirinya yang memimpin. C. Mempersiapkan perencanaan yang matang. D. Bersedia mendengarkan perkataan orang lain. A. Senang dengan kegiatan yang spontan, tanpa rencana. B. Selalu yakin. C. Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai rancangan sebelumnya. D. Pendiam. Tidak banyak bicara, kecuali diajak bicara. Berikutnya nomor 24. A. Orang yang periang, selalu terlihat bahagia. B. Menyampaikan sesuatu secara terang-terangan. C. Membuat segalanya menjadi teratur. D. Mudah menerima keadaan diri tanpa rasa iri pada orang lain. Agak cepat ya, karena waktu kita sudah tinggal beberapa menit. 25. A. Sering menyampaikan cerita yang menarik perhatian. B. Senang mendominasi dan membuat orang lain tunduk. C. Orang yang setia dan dapat diandalkan. D. Biasanya lebih senang menanggapi percakapan, bukan memulainya. Berikutnya nomor 26. A. Seorang teman yang menyenangkan. B. Berani menghadapi risiko. C. Melakukan sesuatu secara urut dan memiliki ingatan yang kuat. D. Penuh perasaan dan sabar. Tolong tidak mencoret-coret screen, karena mengganggu secara visual. Nomor 27. A. Senang berbagi kebahagiaan pada orang lain. B. Percaya diri dan yakin akan kesuksesan diri sendiri. Anak-anakku yang hebat, tolong tidak mencoret-coret screen, karena mengganggu komunikasi kita. Saya tahu anak-anak ingin berbicara, tetapi mohon maaf tidak dengan cara coret-coret screen. Tolong yang mencoret dihapus saja. Maaf, ketika kalian menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kalian. Tolong tidak mengganggu tampilan yang ada di screen. Silakan dihapus.
Baik, nomor 27. A. Senang berbagi kebahagiaan pada orang lain. B. Percaya diri dan yakin akan kesuksesan diri sendiri. Tolong tidak mencolok screen. C. C. Mengatur kegiatan dengan membuat jadwal. D. Memiliki emosi yang stabil. Nomor 28. A. Maaf, screen-nya tidak bisa tampil dengan baik. Nomor 28 saya bacakan saja ya. A. Mendorong orang lain terlibat dengan kegiatan yang menyenangkan. B. Melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan orang lain. C. Menyukai kesempurnaan dan berusaha memilikinya. D. Lebih senang cari aman. Berikutnya nomor 29. Masih ada 2 nomor. A. Mudah menyampaikan perasaan secara terbuka. B. Mampu membuat penilaian secara cepat dan tuntas. C. Cepat tanggap dan teliti. D. Mudah bergaul dan diajak bicara. Terakhir, nomor 30. A. Dapat menghidupkan suasana menjadi meriah. B. Berjiwa pemimpin, selalu berusaha agar tujuannya tercapai. C. Memiliki apresiasi mendalam terhadap musik. D. Mengambil peran sebagai penengah agar tidak terjadi pertikaian. Baik, sudah ada 30 nomor. Silakan kalian tulis jumlah jawaban pada tiap pilihan. A. Ada berapa? B, C, dan D. Jika sudah, bisa kalian lihat jumlah jawaban dengan atau terbanyak itu menunjukkan tipe kepribadian. Ketika yang terbaik A, berarti kalian masuk tipe sanguinis. Sanguinis itu orang yang populer. Kemudian kalau yang terbanyak B, berarti kalian termasuk orang yang koleris. Tipikal pemimpin yang kuat. Apabila yang terbanyak adalah C,
Berarti kalian termasuk orang melankolis yang senang dengan kesempurnaan. Apabila yang adalah D, berarti termasuk orang yang pragmatis. Orang pragmatis itu tetap tenang dan damai dalam situasi apapun. Penjelasan ada di layar, bisa kalian lihat. Untuk sanguinis, sisi positifnya adalah orang yang hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, tolong tidak mencuri screen, dan seterusnya. Kemudian untuk bidang pekerjaan yang lebih cocok, orang tidak terbaca dengan jelas. Baik, di bidang pekerjaan, orang sanguinis cocok menjadi influencer atau yang memiliki pengaruh besar. Contohnya seperti sender, penyiar, sales, pengacara, leader, selebritis, artis, dan seterusnya. Karena bisa membawa kebahagiaan, keceriaan pada lingkungannya. Kemudian, untuk orang leris, itu tipikal sebagai pemimpin. Contohnya, memiliki perusahaan, jadi wirausahawan, direktur, owner, bos, dokter, dan seterusnya. Kemudian, orang yang melankolis, karena orang sangat teliti, cocok di bidang keuangan, komputer, riset dan development, advocacy, quality control, hakim, notaris. Dan orang artis, karena orang tekun, tidak banyak berbicara, tapi cocok jadi staf administrasi, konselor, guru, spesialis, dan lain sebagainya. Baik, itu sudah selesai saya kembalikan ke silakan. Oke, terima kasih Bu Nurul Alim yang telah menyampaikan materinya. Ya. Tadi beberapa dari peserta banyak yang ngechat, Bu, sinyalnya putus ya, Bu, nggak mudeng, Bu, nggak jelas, S-nya panjang sekali tadi, Bu, ulangi. Nah, yang lebih parah ini, Bu, ulangi dari awal. Nah, ini kalau harus ulangi dari awal, Bu Nurul Alim lupa semuanya, datang ke sini itu tadi jam 7. Nah, oleh karena itu, memang tadi sudah disampaikan sampai dengan 30 pertanyaan tentang beberapa kepribadian yang terdiri dari 4 kepribadian tadi ya. Oke, ya ini oke. Di peserta, khususnya anak-anak yang mau bertanya, sudah menyalakan kalau mau oke, kalau sudah bisa. Tadi dimatikan oleh hostnya. Ini kan sudah bisa. Bisa buka sendiri. kalau bukan, Jadinya masuk kan? Baik anak-anak, kalau ada yang tertinggal materi, nanti bisa tanyakan ke guru BK kalian. Ini materi saya ke guru BK. Sehingga baca tinggal dan menganalisis sendiri, nanti bisa berkomunikasi dengan guru kalian. Gitu. ya termasuk
termasuk tadi untuk menjabarkan atau menjelaskan beberapa pilihan yang mungkin barangkali anak-anak secara psikologi bisa dibantu oleh guru BK-nya dalam menerjemahkan kata-kata mungkin teratur ini bisa dimaknai seperti apa oleh anak-anak, kan ini bisa saja berbeda ya. Ini teratur misalnya dalam kehidupan sehari-harinya itu kalau ada jadwal kegiatan selalu mengikuti atau seperti apa, nanti kita mohon bantuan kepada Bapak Ibu guru BK di sekolah untuk bisa menerjemahkan. Karena di sini waktu untuk kegiatan daring ini sangat terbatas. Mungkin ada lagi pertanyaan? Bisa menunjukkan tangan atau melambaikan tangan. Oppo ini atas nama siapa ini ya? A5S. Oppo A5S ini siapa ini ya? Oppo A5S. Ya. Suaranya bisa dibuka ya. Ya. Siapa? Dari mana? Ini Mbak Dina nih. Mbak Dina nih. Mbak Dina cakep. Ini Dina laki-laki apa Dina perempuan ini? Kok cakep? Perempuan. Oh, perempuan. Wah, Dina cantik tuh harusnya. Kok Dina cakep. Ya, enggak apa-apa, silakan Mbak Dina. Ini dari mana? Mana tadi suaranya Mbak Dina? SMP 8. Oh, SMP 8. Bagaimana? Apa ini Pak, pertanyaannya? Ya. Untuk mengontrol emosi itu gimana? Apa Mengontrol kalau emosi. ada teman yang mancing-mancing bisa apa? Biar nggak emosi. Tapi ada teman-teman yang mancing-mancing emosi, gimana caranya nahan Begitu, emosinya? Ya. Oh iya, iya. Sering dipancing ya Mbak Dina ya? Emosinya ya? Enggak. Enggak. Oh. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Dina ya. Ini langsung dijawab oleh Ibu Nurul Ali. Mungkin apa ini solusinya, bagaimana kita menghadapi atau ya mengantisipasi ya, kalau ada orang atau teman yang memancing-mancing emosi kita, ini kita harus bersikap bagaimana ini. Monggo Mbak Nurul Alim, silakan. Baik, terima kasih. Pak, habis ini aku, Pak. Ya, Mas Stefanus ya. Habis ini kamu ya, apa sekalian Bu? Sekalian ya, ini terakhir nih karena waktunya hampir habis ini ya. Ya Mas Stefanus ini, dari mana ini Mas? Loh Pak, pertanyaanku nggak dijawab. Sebentar ya, ini dari sekalian dengan Mas Stefanus ini. Wes kalem mo. Ya. Oke, silakan Mas Stefanus. Singkat ya. Iya, Pak. Ya. Yang Stefanus Wen. Pak, mau tanya, Pak. Apa? Mau tanya. Tanya apa? Iya. Silakan nanti kalau bisa dijawab. Ada UN nggak, Pak? Wes dihapus, tekok meneh. Wis dihapus tekok neh. Kisi-kisinya apa, Pak? Duh. Saya enggak pegang, Bu Nurul apalagi. Coba yang berkaitan dengan materi tadi, coba. Yang hidupmu tadi kamu termasuk dalam kategori apa? Apa polaris? Apa yang menginginkan kesempurnaan? Apa yang tenang-tenang tapi menghanyutkan nih Mas Stefanus? Dari SMP mana Mas Stefanus? SMP 26, Pak. Oh, SMP 26. Wah. 26 ya, wah bagus sekali ya. Oke. Aku tuh dari kepribadian yang santuy. Oh, yang santuy kamu. Wah. Ya. Atau minta dijelaskan ini kepribadianmu ini ya oleh Bu Nurul ya. Minta dijelaskan ini.
Lah aku dulu toh. Oh iya. Ya maksudnya 2 nih ya pertanyaan ya. Oke, saya singkat aja ya Bu Nurul, ini pertanyaan ada 2 tadi ya. Yang satu bagaimana ini cara mengendalikan emosi. Yang kedua tadi ini minta penjelasan tentang ini Bu, apa namanya? Tanya apa, Pak? Yang D tadi loh Bu, yang kepribadiannya tentang ini loh Bu. Mungkin apa ini calon yang pekerjaan yang bisa dia apa namanya karir yang bisa dia tempuh ini Bu. Untuk Bu Nurul. Jadi, terima kasih Inaya cantik dan Stefani yang datang. Benar ya? Benar. Untuk Tina, bagaimana cara agar tidak mudah dan terpancing emosi? Maka pancingnya jangan dipegang. Kan nggak terpancing jadinya. Ya. Ketika ada teman yang mengajak kita jadi marah atau bagaimana, abaikan saja. Tinggalkan atau tulis saja kalau kalian menjawab, tulis di kertas, saya sedang puasa marah. Atau ditinggalkan aja. Kalau masih jar, berarti tandanya perhatian. Pak, mau tanya, Pak. Pak. Wifi. Kemudian, Bentar. kalau masih ingin ngajak berantem terus, atau mancing emosi, Diributin. nanti bisa juga dengan cara relasi. Silakan pindah tempat, cari tempat yang tenang, atau bisa kontak, ketemu guru BK, mau komunikasi, bagaimana cara relasi agar bisa menampilkan emosi, tidak terpancing lagi. Gitu. Sebetulnya ini di luar materi kita tapi tidak salah. Pak, mau tanya, Pak. Kemudian, Mau tanya, Pak. mudah-mudahan Benar. bisa menjawab. Kok mau tanya, Pak? Berikutnya untuk Stefanus. Ya Bu, makasih. Ya, sama. Kemudian untuk Stefanus, apakah ada UN atau tidak? Kalian sudah tahu sendiri jawabannya. Untuk tahun 2020 Ada. Sudah dijawab teman-teman. Kemudian isinya sudah kalian terima dari Bapak Ibu guru mama atau BK tidak? Gitu. Untuk kepribadian yang santuy, biasanya identik dengan reflektif, senang cari aman. Itu aku santuy. Kemudian di masa pandemi ini, masa paling menyenangkan untuk para pribadi santuy, karena selalu aman. Apakah benar? Tetapi kalau diteruskan, nanti ada hal yang tidak bisa kalian lihat di masa depan. Maka meskipun santai, meskipun rebahan, silakan sambil kalian mencari informasi tentang bisnis karir atau pilihan pekerjaan kalian yang akan datang. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian. Mohon maaf kalau ada yang tidak bisa tertampung pertanyaannya karena waktu kita sudah berakhir. Saya kembalikan pada Pak. Ya, ini banyak sekali yang ingin menanyakan ini pada Bu Nurul ya, nanti bisa langsung mungkin menghubungi nomor HP-nya Bu Nurul ya, nanti rame-rame ya kepada Bu Nurul ya. Saya ulangi lagi nomor HP-nya Bu Nurul ya, bisa kalian anak-anak atau peserta catat ya ini ya, 0857132 75800. Kalem. Oke, sekali lagi. Pak, ulangi, Pak. Oke, 085 713 275. Udah, Pak. Udah tahu nomornya, Pak. 800. Udah tahu nomornya? Oh, ya. Sing ngerti kan mesake. Yang belum tahu lah. Kamu tahu Bu Nurul Alim itu ketuanya MGBK Sekota Semarang, ya toh? Oleh karena itu nanti beliau bisa mungkin menugaskan guru BK yang ada di sekolah kalian masing-masing untuk menjawabnya. Ya, bisa direkomendasikan ke situ. Oke, anak-anak peserta semuanya ya, Bapak Ibu atau peserta sekalian, karena waktunya sudah habis ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung pada kegiatan pagi ini, terutama kepada narasumber kita
Ya, ini Ibu Nurul Alim dari SMP Negeri 15 Semarang. Sekali lagi kita beri aplaus tepuk tangan anak-anak ya untuk kegiatan ini dan beserta Bu Nurul Alim ya. Tepuk tangannya mana ya? Ya, tepuk tangannya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi. Meskipun terlambat tapi tetap tepuk tangan. Oke, anak-anak kita akhiri kegiatan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Wahyuni sebagai host pada kegiatan siang hari ini. Monggo Bu Sri Wahyuni. Makasih Pak. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Pak Pak, Eko. boleh login, Terima Pak. kasih Bu Makasih Nurul. ya, Bu. Demikianlah acara yang kita selenggarakan Makasih, Bu. kali ini. Sudah berakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berjalan lancar. Kami juga mohon kesediaannya untuk kiranya bila ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kami akhiri, kami ingatkan, tolong daftar hadir bisa segera diisi. Sudah kami. Udah diisi, Bu. Iya, terima kasih. Begitu anak-anak, akhir kata sebelumnya terima kasih sekali lagi. Salam sehat, tetap semangat. Ya, Bu. Stay at home. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With me aja, Bu. Diva.nabil_. N ya, N ya. N.